Oke. Lanjut aja ya langsung. Iya Ibu. Oke Bu, kita langsung mulai ke pertanyaan pertama ya Bu. Dalam film It Ends With Us, bagaimana karakter utama menunjukkan tanda-tanda trauma masa kecil dari perspektif psikologi? Oke, baik. Trauma masa kecil itu memang dapat berdampak luas ya terhadap perkembangan individu, baik secara emosional, kognitif, maupun sosial. Dalam film It Ends With Us itu, si Lily belasan sebelum itu ya, adalah karakter utama yang mengalami dampak dari trauma masa kecil itu akibat dari menyaksikan kekerasan secara langsung oleh ayahnya terhadap ibunya ya. Iya. Nah, kemudian trauma masa kecil itu dapat meninggalkan jejak dalam berbagai aspek psikologi, termasuk dalam pembentukan kepribadian dan cara individu berinteraksi dengan dunianya. Nah, dalam film itu ada beberapa hal ya yang bisa kita diskusikan mungkin ya. Yang pertama itu pola yang tidak pola perasaan yang tidak aman. Nah, dalam berdasarkan teori, kalau tidak salah, teori attachment dari itu mengatakan bahwa pengalaman anak itu terhadap pengasuhan akan membentuk pola mereka nanti di masa yang akan datang. Nah, hal ini ditunjukkan juga dalam film ini. Tanda-tandanya ada ketakutan, menghindar gitu ya. Itu pola keterikatan di mana seorang merasa takut akan kedekatan secara emosional, tapi dia juga ingin merasa sendiri gitu ya. Ketika ayahnya meninggal itu ya. Iya. Nah, itu kan ketemu sama sosok si laki-laki itu. Nah, muncul ada rasa ketakutan, tapi dia juga ingin sendiri lah itu. Kemudian dan juga si Lily ini merasa kesulitan untuk melepaskan dirinya meskipun setelah berhubungan atau setelah menjalin hubungan dengan si laki-laki itu, kalau tidak salah namanya Riley ya. Iya, Riley Bu. Itu merasa mengalami kekerasan baik fisik gitu ya. Kemudian ada selain tadi itu ada juga trauma bonding. Nah, trauma bonding ini keterikatan emosional yang berkembang antara korban dalam hubungan pasangan ya. Untuk kasus ini kan lebih ke pasangan ya, menceritakan tentang romansa pasangan gitu. Nah, Lily ini mengalami kesulitan untuk meninggalkan si Ral ini karena dia terjebak dalam siklus kekerasan, penyesalan, tapi diberikan kasih sayang, diberikan kelembutan dari si Ralnya gitu ya. Jadi setelah di kekerasan dia dilembutkan lagi, dibaikan lagi gitu, yang membuatnya semakin sulit untuk memutuskan hubungan. Nah, ini juga dijelaskan dalam teori kognitif dissonance. Itu dimana Lily mengalami konflik batin antara kesadarannya bahwa Lily ini sebenarnya berbahaya untuk dia dan tapi dia masih berharap kalau laki-lakinya ini bisa berubah gitu. Nah, yang selanjutnya adalah dia adanya siklus di mana ada di mana dia mempelajari hal-hal ada yang dipelajari seperti belajar ketidakberdayaan. Dalam teori learner happiness ini menjelaskan bahwa individu yang mengalami situasi dia merasa tidak berdaya. Ibu mohon maaf suaranya tidak terdengar. Terdengar ya? Iya. Oke, kalau saat ini udah terdengar? Sudah. Oke.
Nah, Lily ini tumbuh dalam keluarga yang penuh dengan kekerasan gitu. Terlihat dalam sense-nya itu kan dia sering muncul ingatan atau flashback ke kejadian-kejadian saat orang tuanya bertengkar, saat ayahnya melakukan kekerasan kepada ibunya gitu ya. Dan Iya. si ibunya ini sulit juga untuk keluar dari hubungan atau memutuskan hubungan dengan si ayahnya ini. Nah, ini menyebabkan bahwa si Lily juga secara tidak langsung meyakini bahwa dirinya nggak bisa juga kayak nggak bisa juga merubah hubungan itu seperti halnya ibunya. Ibunya. Nah, kemudian sehingga dia berpikir untuk mencoba untuk bertahanlah dulu dengan si rel ini gitu. Oke. Sudah Ibu? Ya, gitu. Ya. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan kedua ya Bu. Boleh. Apakah ada aspek dalam film ini yang secara akurat merepresentasikan pengalaman trauma masa kecil dalam dunia nyata, Bu? Oke. Untuk aspeknya itu lebih ke efek trauma masa kecilnya terhadap regulasi emosinya ya. Iya. Nah, emotional dysregulation atau kesulitan untuk meregulasi emosinya. Si Lily ini sering banget terjebak dalam emosi yang cukup ekstrim gitu, terutama ketika harus menghadapi konflik dengan pasangannya, ketika mengalami kekerasan, kemudian ia bisa saja langsung pergi ya kalau misalnya dia mau, tapi dia justru mengalami kebingungan dan sulit mengambil keputusan pada awalnya gitu ya. Dan ini memang berkaitan dengan teori dari dysregulasi emosi, di mana korban yang mengalami kekerasan atau korban yang mengalami trauma sering mengalami kesulitan untuk mengatur emosinya gitu, terutama saat dirinya merasa stres. Nah, terus juga jadi suka ke-trigger gitu ya sama trauma, dan di sini khasnya itu ke PTSD-nya itu. Nah, di mana individu yang sering mengalami kilas balik yang intens terhadap trauma yang mereka alami sebelumnya. Nah, trigger itu sering muncul ketika Lily melihat pola yang sama. Misalnya ketika dia mengalami kekerasan oleh pasangannya, dia mengingat kembali ketika orang tuanya bertengkar. Yang waktu terakhir itu mungkin ada sense dimana dia waktu ditindih ya, waktu kekerasan ditindih itu seperti ada sosok Lily waktu masih kecil ya. Nah, dia melihat kan pertengkaran itu, ya Bu. Nah itu kan jadi ke-trigger gitu, jadi muncul gitu. Seperti itu paling enggak. Oke. Pertanyaan ketiga Bu, apakah film ini memperlihatkan siklus trauma dan kekerasan dalam keluarga dengan cara yang realistis? Siklus untuk secara realistis ya, untuk dengan hubungannya gitu ya, mempengaruhi memang itu dapat mempengaruhi dalam hubungan internasional, mohon maaf, hubungan dengan interpersonalnya gitu. Nah, jadi dari ini tuh nantinya akan ada seperti pola yang terus berlangsung, mungkin itu toxic relationship ya yang sering kita dengar gitu ya. Jadi dari keluarganya, dari ayah, si ayah melakukan kekerasan terhadap ibunya dan kemudian dilihat oleh anaknya, dan secara tidak sadar itu terekam dan kemudian akan menjadi siklus terus sampai dia akan mengalami pola yang sama juga. Dan ketika siklus ini tidak diputus, besar kemungkinan siklus ini pun akan dialami oleh anaknya si Lily ini di masa depan kalau tidak diputus, seperti itu.
Seperti itu mungkin secara singkatnya. Iya, oke Ibu. Pertanyaan keempat, apakah ada aspek dalam film ini yang secara realistis merepresentasikan pengalaman trauma masa kecil dalam kehidupan nyata? Jika iya, aspek yang mana saja ya Bu? Oke, untuk aspeknya itu lebih ke perasaan rendah diri mungkin ya. Jadi Cyril ini seringkali meragukan dirinya sendiri, terutama saat harus memutuskan apakah ia pantas untuk mendapatkan hubungan yang lebih baik setelah mendapatkan atau setelah membangun hubungan dengan si pasangannya ini. Nah, harga diri yang rendah ini adalah biasanya itu efek yang umum atau yang wajar ketika seseorang mengalami trauma masa kecil, karena korban seringkali merasa tidak cukup baik atau tidak berhak mendapatkan kebahagiaan seperti itu. Kemudian adanya perasaan yang bersalah, perasaan bersalah gitu ya. Jadi dalam film itu sendiri seringkali beberapa kali merasa bahwa ia bertanggung jawab atas kemarahan yang dibuat oleh pasangannya, yang membuat dia marah, seperti waktu di restoran itu. Di restoran itu sampai Lily mengejar dan mencoba untuk menjelaskan, kemudian mencoba untuk membuat meyakinkan dan membuat pasangannya tenang gitu ya, tidak marah dan sebagainya, karena dia merasa pasangannya membuat kekacauan itu karena dia gitu. Dan itu yang membuat rasa bersalah dari dia gitu. Seperti itu mungkin kan. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir ya Bu. Bagaimana dampak trauma masa kecil terhadap hubungan interpersonal, terutama dalam konteks hubungan romantis seperti yang digambarkan dalam film ini? Itu bukannya tadi udah ya Kak? Belum Bu. Belum? Iya. Ya, jadi dalam memang kalau dalam konteks romantis gitu ya, secara interpersonalnya itu memang seperti yang tadi udah saya sampaikan, munculnya adanya perasaan yang berpola tadi. Iya Bu. Berpola, kemudian dari si Lily ini merasakan pola yang sama apa yang dia rasakan ketika orang tuanya bertengkar, dan itu akan berpola juga nanti ke anak-anaknya gitu. Oke, Ibu. Atau tadi ada yang salah ya? Perasaan itu tadi udah ini. Yang pertanyaan keempat tadi aku aspek dalam film ini Bu. Apakah ada aspek dalam film ini yang secara realistis merepresentasikan pengalaman trauma masa kecil dalam kehidupan nyata? Itu pertanyaan yang keempat, Bu. Oke. Aspeknya itu yang seperti perasaan yang tidak aman gitu ya. Terus yang trauma bonding juga gitu. Oke, Ibu. Baik Bu, terima kasih banyak atas wawasan yang telah Ibu bagikan. Wawancara ini sangat membantu dan dalam memahami bagaimana trauma masa kecil direpresentasikan dalam film It Ends With Us. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu tambahkan sebelum kita mengakhiri wawancara ini, Bu? Oke, di akhir film itu pada akhirnya ya, meskipun di awalnya si Lily ini sulit untuk membuat keputusan, sulit untuk merasa lepas dari hubungan yang kurang sehat gitu, tapi pada akhirnya ketika peristiwa kekerasan yang terakhir itu, akhirnya dia memutuskan untuk pergi dan membuat keputusan besar dengan mencoba untuk melepaskan, meskipun itu sulit bagi dia, meskipun dia harus terus untuk meyakinkan dirinya apakah hal ini keputusan yang diambil adalah benar. Dia dengan menemui teman waktu masa kecilnya, kemudian menemui teman di toko bunganya
yang meskipun itu adiknya dari si pasangannya itu ya, kemudian dengan ibunya juga, dan sampai pada akhirnya ketika melahir Lily ini memutuskan untuk membuat keputusan yang besar dengan merefleksikan kepada kejadian-kejadian yang dialami kepada anaknya, dengan membuat pertanyaan ataupun dengan dengan menanyakan kepada pasangannya, bagaimana jika apa yang saya alami selama ini itu terjadi pada anaknya, apa yang akan dia lakukan selaku ayahnya kepada si anak ini. Kalau nggak salah anak ini juga dikasih nama dengan saudaranya si pasangan ini yang kebetulan itu sudah meninggal karena suatu peristiwa yang tidak disengaja mungkin ya, karena tertembak itu ya. Nah, itu juga salah satu cara untuk membuat si pasangan ini tersadar, oh ya ini seperti membuat perasaan apa yang saya lakukan itu ternyata salah, dan saya tidak mau melakukan hal itu juga, hal yang sama kepada yang sama lagi ya, gitu ya, anaknya gitu. Nah, dan si ayahnya juga ini berkata, saya akan menyarankan untuk tidak melanjutkan hubungan itu kepada anaknya. Nah, dari sana akhirnya si laki-laki ini sadar, dan kemudian mungkin dari kejadiannya itu semuanya terputus. Nah, itulah proses keputusan yang besar yang diambil oleh Lily ini untuk memutus konflik itu. Oke, gitu. Nah, kesimpulannya memang luar biasa banget filmnya ini. Saya terima kasih kepada Kak Devira udah share film ini, jadi saya juga ikut menganalisis. Meskipun banyak banget gitu ya, lebih menceritakan pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan yang dialami oleh Lily gitu. Di awal dia merasa sangat berat untuk menyampaikan hanya lima hal terkait ayah saja. Dia sangat berat gitu ya, sampai dia meninggalkan prosesi pemakaman gitu, karena dia belum bisa mungkin memaafkan dan belum bisa menerima apa yang sudah ayahnya lakukan terhadap ibunya, ataupun apa saja yang sudah ayahnya lakukan selama ini yang membuat dia trauma gitu. Mungkin jika berkenan saya ingin berikan saran, apapun kondisi teman-teman di luar sana, seberat apapun itu, dan kalau mengalami hal yang sama dengan cerita ini, meskipun berat, memang ketika menjalani pasti kayak nggak bisa gitu ya, kayak nggak berdaya, tapi kita harus memutus rantai atau pola trauma itu. Karena kalau kita tidak memutusnya, itu akan terus sampai ke anak-anak kita. Nanti anak-anak kita juga sama kalau mereka tidak memutusnya lagi. Itu paling Kak. Oke. Ibu, terima kasih banyak sekali lagi atas waktunya dan wawasannya hari ini. Semoga penelitian ini dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang dampak trauma masa kecil dalam kehidupan nyata. Terima kasih banyak ya Bu. Maaf udah ngerepotin. Sama-sama. Gak apa, Kak Devira, kalau misalnya ada yang kurang atau tadi kita ada miss, nanti bisa dikomunikasikan lagi aja, nggak apa-apa. Iya, terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama, soalnya tadi ada ini nggak enak banget ininya, jadi nggak kedengeran. Iya Bu, nggak apa-apa. Nggak terdengar jelas, gitu ya. Mohon maaf kalau misalnya tadi dalam saya menyampaikan kurang memuaskan untuk Kak Devira, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa sedikit membantu Kak Devira, dan mungkin dalam penelitiannya
dan Kak Devira juga semoga semakin sukses ke depannya. Amin, Bu. Dan oke, mungkin sebelum kita akhiri, sampai bertemu di lain kesempatan ya Kak Iya, ya, Bu. dengan versi terbaik Kakak gitu. Oke. Ayo. Baik, ada lagi Kak? Sudah, Ibu. Terima kasih ya, Bu. Baik. Sama-sama, saya juga terima kasih. Oke. Iya, oke. Sampai jumpa, Ibu. Iya, boleh diakhiri ya. Iya, Bu. Selamat Oke, siang. baik. Selamat siang.